Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Berikut ini adalah buku tematik untuk kelas 4 ya. Tema 2 ini ya. Jadi tema 2 kita akan mulai dari subtema 1 ya. Oke. Nah, tema 2 subtema 1 yaitu sumber energi. Ya, ini adalah selalu berhemat energi ya. Temanya selalu berhemat energi. Kami akan mulai belajar mengenal macam-macam sumber energi dalam kehidupan. Ya, kehidupan semua butuh energi. Hal ini akan membuat kami lebih mengerti dan bijak dalam pemakaian beragam sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita lanjutkan. Belajar dari lingkungan. Ajak orang-orang di sekitarmu untuk lebih peduli terhadap penggunaan energi secara bijak. Ajak mereka berdiskusi tentang pentingnya hidup, hemat listrik, hemat air, dan memberikan ide-ide tentang cara-cara hidup hemat energi. Ya, kerjasama dengan orang tua, diskusikan dan ajak orang tuamu untuk mengamati penggunaan energi di lingkungan sekitar. Ya. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap pentingnya penggunaan energi secara bijak. Ya, energi harus dihemat, jangan diboros-boroskan. Ya. Nah, sekarang sumber energi. Energi ya adalah apa itu energi? Sumber tenaga, ya kan? Energi penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari, ya. Matahari memiliki peran besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Ya, tanpa matahari mustahil kehidupan di bumi ini bisa berjalan. Ya, jadi tanaman membutuhkan energi untuk energi matahari untuk berfotosintesis sehingga mengeluarkan oksigen. Tanpa oksigen, ya, dan tanpa makanan yang dihasilkan tumbuhan kita akan kelaparan, akhirnya bisa mati. Ya. Dan manusia mengeluarkan karbon dioksida sebagai balasannya. Ya, karbon dioksida dibutuhkan untuk menghasilkan oksigen lagi. Jadi ini adalah siklus dan siklus ini bisa terjadi dengan adanya energi dari sinar matahari. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Ya, apa yang diceritakan gambar tersebut? Ya, energi matahari bisa untuk apa? Energi matahari bisa pentingnya energi matahari untuk kehidupan. Ya, yang diceritakan pada gambar tersebut adalah pentingnya energi matahari untuk kehidupan. Tanaman menggunakan energi matahari untuk berfotosintesis. Ya, tanaman menggunakannya untuk sintesis. Kemudian kita menggunakannya untuk menjemur baju, ya, kemudian untuk menambah daya tahan tubuh, ya, menjemur untuk menghasilkan O2 ya, hasilnya menghasilkan O2 dan makanan, ya. Nah, ini kita menggunakannya untuk menjemur apa saja, termasuk menjemur baju, menjemur apa lagi, ya, menjemur ikan asin, termasuk menjemur tubuh, ya, untuk mengubah provitamin D, menjadi vitamin D. Ini juga dengan bantuan sinar matahari. Jadi sinar matahari sangat penting. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari
bagi keluarga tersebut. Mengapa demikian, kemukakan alasanmu. Nah, ini sudah tadi ya. Jadi kita bernapas membutuhkan oksigen, bernapas membutuhkan oksigen dari hasil fotosintesis. Dan fotosintesis membutuhkan energi sinar matahari. Kita menjemur, baik itu menjemur baju, menjemur ikan, menjemur apa saja, ya. Nah, ini butuh energi sinar matahari. Dan energi sinar matahari dibutuhkan tubuh untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Dan ini butuh energi sinar matahari juga. Jadi energi sinar matahari, wah, sangat penting. Ya, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari? Ya, untuk menghasilkan menjemur garam, menjemur tambak garam, ya, menjemur air tambak garam, ya. Energi matahari juga untuk sel surya, bisa untuk panel surya, bisa untuk apa lagi energi sinar matahari itu, untuk berjemur, baik hewan, terutama hewan berdarah dingin, ya, terutama berdarah dingin, ya. Nah, ini baik hewan, ya, terutama yang berdarah dingin maupun manusia, ya, banyak ya. Terus sinar matahari juga untuk penerangan. Karena sinar matahari tidak hanya menghasilkan panas, tapi juga menghasilkan cahaya yang untuk menerangi dunia. Buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawabanmu di atas. Ya, matahari, energi matahari. Energi matahari adalah sumber energi utama di bumi. Ya, tanpa matahari mustahil kehidupan di bumi bisa terjadi, bisa berlangsung, ya. Nah, tumbuhan menggunakan energi matahari untuk berfotosintesis, ya, dan menghasilkan oksigen dan makanan, ya, untuk menjaga kelangsungan kehidupan hewan dan manusia, ya, yang merupakan sumber energi bagi hewan dan manusia, yang merupakan sumber energi bagi hewan dan manusia, ya. Hewan dan manusia juga bisa memanfaatkan energi matahari secara langsung. Misalnya saat berjemur, ya, tubuh kita harus dalam
kondisi hangat. Kehangatan tubuh kita salah satunya dari makanan, tapi dengan adanya sinar matahari ya, itu sangat membantu ya, sangat membantu untuk menghangatkan tubuh. Bayangkan kalau nggak ada matahari atau mataharinya sinarnya sangat kurang ya, pertumbuhan tulang kita akan terganggu ya, selain itu tubuh kita akan kedinginan ya. Ini penting untuk apa? Untuk mensyukuri ya nikmat Tuhan berupa sinar matahari. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Nah, energi matahari. Tanpa matahari, wah, bumi beku sama sekali, tidak ada kehangatan di bumi ini. Ya, Benny ingin membuktikan panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Lakukan percobaan ini di luar kelas. Basahi 2 helai sapu tangan dan 2 lembar tisu, terus kemudian 2 lembar kertas. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya diletakkan di tempat teduh. Amati dan tulislah perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Ya, bagaimana? Tisu, kertas, sapu tangan pasti yang paling cepat di tempat yang panas. Ya, di sini tisu, kertas, sapu tangan. Setelah 15, semakin lama akan semakin kering. Sekarang di tempat yang teduh. Ya, nanti di tempat yang panas, ya, kesimpulannya nanti dari percobaan ini, di tempat yang panas pasti akan lebih cepat kering, baik tisu, kertas maupun sapu tangan. Baik tisu, kertas maupun sapu tangan akan lebih cepat kering di tempat panas. Nah, ini kalian benar-benar amati. Ini mungkin 15 menit masih basah, mungkin ya masih basah. Ini agak kering. Ini kering sekali. Mungkin seperti itu. Bukan masih basah sih, 15 menit masih agak basah. Oh, sudah di sini ya. Jadi agak itu sudah kita gunakan. Jadi mungkin akan seperti ini kejadiannya, ya. Nah, kalau tempat teduh pasti kecepatan keringnya lebih rendah, ya. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan diletakkan di tempat teduh? Pasti ada. Diskusikan dengan temanmu apakah penyebab perubahan dan perbedaan tersebut, ya. Di tempat yang panas, ya, akan menerima energi sinar matahari lebih banyak. Ya, di tempat panas menerima energi sinar matahari lebih banyak. Ya. Seperti itu. Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tulislah paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Ya, dari hasil pengamatan hasil percobaan. Ya, yang pertama, semakin lama semakin kering yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, ya, yang ditempatkan di tempat panas lebih cepat kering. Di tempat panas lebih cepat kering. Yang ditempatkan di tempat teduh lebih lambat. Ya. Kemudian
Kemudian kesimpulan yang keempat yang mempengaruhi kecepatan kekeringan ya, yang mempengaruhi pengeringan adalah sinar matahari dan waktu. Ya, semakin lama semakin kering, semakin panas juga semakin cepat kering, kan gitu. Nah, sekarang cobalah untuk mengolah data dalam bentuk laporan kegiatan percobaan di bawah ini. Nama percobaan adalah energi sinar matahari. Tujuan percobaan membuktikan ya bahwa proses pengeringan membutuhkan atau menggunakan energi sinar matahari. Alat-alatnya di sini tadi ada tisu, kertas, sapu tangan. Tisu, kertas, sapu tangan, dan jangan lupa air. Ya, terus mungkin tempat ya, bisa tatakan piring atau bisa ember atau apapun ya. Alat untuk meletakkan ini kertas, mungkin piring gitu, ditaruh di atas piring. Ya. Bisa, salah satunya bisa piring ceper gitu ya, atau papan kayu, sesuatu untuk meletakkannya. Kalau ditaruh di atas tanah kan bisa kotor nanti. Ya, langkah kerja, basahi tisu, kertas, dan sapu tangan. Dan sapu tangan letakkan di atas piring ceper. Kemudian masing-masing dua ya, dua buah, dua ya, masing-masing dua. Jadi di sini 2 tisu, 2 kertas, 2 sapu tangan gitu aja. Ya, jadi air dan piringnya ada 6. Ya, 6 piring ceper. Ya, kemudian letakkan masing-masing ya, tisu, kertas, dan tangan dan sapu tangan basah di tempat panas dan teduh. Nah, kesimpulan yang diletakkan di tempat panas akan lebih cepat kering. Ya, jawaban ini hanya sebagai referensi. Ya, kalian harus melakukan percobaan itu sendiri. Ya, oke. Ayo mencoba, ayo membaca. Kisah saya si biji energi. Nah, saya kan Ali ya, kisah Ali si biji energi. Berarti saya sendiri. Ya, aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membuat biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu ya di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi
dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak dan berpikir. Aku juga memberi makanan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Ya, si biji energi itu sebenarnya adalah apa? Si biji energi ini adalah tanaman atau tumbuhan. Itulah si biji energi. Sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari pada makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini, sertakan gambar yang lebih menarik. Ya, untuk fotosintesis. Ya, di daun. Ya, kita bisa menggambar daun. Ya, untuk fotosintesis. Ya, bisa menjemur baju. Menjemur baju. Bisa juga menjemur ikan asin. Ikan asin. Bisa untuk energi solar cell. Energi sel surya. Nah, bisa untuk adik bayi misalnya, ya, dijemur di bawah sinar matahari, ya. Nah, ini kereta dorongnya. Nah, ini adik bayinya. Nah, di kereta dorong untuk apa ini? Untuk mendapatkan vitamin D, mengubah provitamin D menjadi vitamin D, ya, mendapatkan untuk kekebalan tubuh, untuk pembentukan tulang, ya. Apalagi manfaat energi sinar matahari untuk wisata. Energi matahari untuk sarana wisata, sunbathing, berjemur. Biasanya para wisatawan itu berjemur di pantai, ya, berjemur untuk berwisata, ya. Jadi matahari itu bagian dari wisata. Kalau mendung, wah, orang berjemur di pantainya enggak ada. Ya, untuk pariwisata juga, pariwisata gitu ya, ya, pariwisata. Gini, macam-macam. Sampaikan hasilnya pada temanmu. Apakah hasilnya sama? Mungkin saja beda karena manfaat sinar matahari sangat banyak. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Ya, jagung itu mendapatkan energinya dari matahari juga. Ya, sumber daya alam jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut, sampaikan hasil pengamatanmu kepada teman di sebelahmu. Ini adalah membakar jagung bakar. Wah, enak ini. Jagung bakar ini jagung muda yang dibakar. Jagung muda. Kalau sudah tua keras, ya. Ini rasanya enak. Tahun baru biasanya orang-orang itu suka ngobrol-ngobrol sambil membakar jagung, ya, untuk merekatkan tali silaturahmi, ngobrol dengan tetangga.
Diskusikan pernyataan berikut bersama teman sebelahmu. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Kalau permintaan terhadap jagung tinggi, pasti harga semakin mahal. Harga semakin mahal. Kalau permintaannya sedikit, harganya murah. Nah, itu adalah hukum supply and demand, masuk hukum ekonomi itu. Ya. Nah, di sini tanyakan lagi, apa yang terjadi permintaan jagung tinggi, harga semakin mahal. Ya. Ini masuk sebagai hukum permintaan. Apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Ya, agar permintaan terpenuhi, menanam jagung lebih banyak. Ya, harus menanam jagung. Ya, kalau kita tidak menanam jagung, bagaimana mendapatkan jagung, kan gitu. Ayo membaca. Bacalah teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, laut Indonesia terkenal karena ikannya. Ya, lahan subur menghasilkan padi, ya, jagung serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu tambang berarti. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Sumber alam yang dapat diperbarui, ya. Sumber daya alam disingkat SDA. Ini ada yang dapat diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk dalam keduanya. Apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan memengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Angin, air, sinar matahari karena berlimpah dianggap dapat diperbarui. Tumbuhan dan hewan karena dapat berkembang biak. Ya, itu alasannya. Kalau ini karena alasannya berlimpah. Ya, dan bisa membuat sebuah siklus untuk air dan angin. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk memperbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok yang tidak dapat diperbarui. Ya. Jadi minyak bumi, emas, besi tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Setelah memahami sumber daya alam, jawablah pertanyaan berikut. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang pertama, yang dapat diperbarui, yaitu sinar matahari, bisa hewan, tumbuhan. Ya, 3 contoh ya, saya tambahkan lagi, angin, tanah. Wah, sudah kebanyakan. Yang kedua, yang tidak dapat diperbarui, bisa minyak bumi, bisa gas alam,
bisa emas, bisa tembaga, batu bara, dan lain-lain. Ya, barang-barang tambang. Beri 3 contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Yang dapat selain yang ada di teks. Oh, tadi sudah saya tambahkan ya. Yang dapat diperbarui ada angin, ada tanah, ada hewan, ada tumbuhan. Ya, contoh lain mungkin ya hewan saja saya sebutkan, misalnya sapi, kerbau. Ya, ini dapat diperbarui semua. Ikan. Ya. Yang tidak, di situ sudah ada. Saya tambahkan lagi nikel. Ya, ada uranium. Ya, ada apa lagi? Kita punya tembaga, batu bara, emas, ada ini. Batu bara, loh, sudah semua. Ya. Ada ini, berlian, tidak dapat diperbarui. Berikan contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Ya, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis, yaitu penjualan BBM, bahan bakar minyak. Ini untuk yang tidak dapat berbarui. Terus perhiasan emas, penjualan perhiasan emas yang tidak dapat berbarui ya. Sekarang yang dapat berbarui contohnya ya ini, tempat pelelangan ikan, kegiatan ekonomi penjualan ikan, tempat pelelangan ikan gitu aja ya, tempat pelelangan ikan ya. Terus kemudian tambak ya. Terus apa lagi, penanaman padi, jagung, dan lain-lain. Pertanian intinya ya, pertanian ya. Jadi pertanian, perikanan, itu adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan sumber daya alam ya. Kedua jenis sumber daya alam ya, ini yang tidak dapat ya, ini yang dapat diperbarui. Tulislah pendapatmu ya, tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi pelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apabila tidak bijaksana dalam pengelolaan dan pelestarian, nah gitu aja ya, maka sumber daya alam dapat terganggu ketersediaannya. Ya, apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Ya, kita harus melestarikan sumber daya alam dan digunakan dengan tidak boros dan tidak boleh boros. Nah, seperti itu. Sampaikan hasilnya kepada teman, kelompokmu, dan diskusilah. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan atau boros akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Gambarlah penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh. Ya, penggunaan sumber daya alam yang patut dicontoh. Gambarmu harus memuat kegiatan ekonomi yang menggunakan salah satu sumber daya alam dan usaha menjaga keberadaannya. Ya, nah, yang patut dicontoh ya ini menanam padi. Nah, ini menjaga sumber daya alam
dalam bentuk pangan. Ya, para petani ya, nah, itu gambarmu, ini gambar. Jadi para petani ini melakukan kegiatan menanam padi ya, atau menanam jagung ya. Ini merupakan kegiatan yang bagus untuk ini petaninya mana ini? Nah, ini petaninya lagi mencangkul ini ya, mencangkul. Nah, ini adalah satu kegiatan pelestarian ya. Nah, di sini padinya ya. Oke, tanaman. Ini kegiatan ekonomi. Terus ada juga kegiatan transportasi misalnya. Ya, hasil pertanian ditransportasikan ke tempat lain. Nah, ini kegiatan ekonomi juga. Yang penting hasilnya ini akan diangkut ya, ini hasilnya padinya diangkut transportasi ya, akan diangkut ke daerah. Ini adalah kegiatan ekonomi juga memanfaatkan sumber daya alam, yaitu bahan bakar minyak ya. Ya, ini patut dicontoh karena usaha ekonomi seperti ini bagus ya. Kalau tanpa yang mengangkut ya, berasnya nggak akan nyampe ke kota, kita nggak bisa makan ya. Ya, terus kemudian orang berjualan, ya, ini ada yang jual ikan, ya, ini penjualnya, ya, di sini berjualan ikan, ya, jual ikan segar. Nah, ini bisa contoh, ini adalah mencari uang secara halal, menjual ikan. Oke. Jadi mungkin di sini selain pertanian juga area pertambakan. Di sini tambak ikan. Oke. Membuat kegiatan ekonomi menggunakan salah satu sumber daya alam dan usaha menjaga kelestariannya. Ya. Jadi dia menjaga kelestarian dengan cara terus menanami padi. Ya, kalau ini Anda menggunakan saja. Ini menjual hasil ikan. Ya. Kemudian sampaikan gambarmu pada temanmu. Mintalah pendapat mereka. Jelaskan gambarmu melalui tulisan. Tulisanmu harus memuat sumber daya yang alam yang dipilih dan yang diperjualbelikan. Kamu harus menyampaikan contoh-contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya sampai tulisanmu, sampaikan tulisan ke gurumu. Nah, ini petani menanam padi untuk menjaga ketersediaan pangan. Terus ini ada petambak ya. Nah, petambak di sini tambak. Ya. Dan hasilnya bisa diangkut ya, hasilnya diangkut dengan mobil. Sumber daya alam apa? Sumber daya alam bahan bakar ya, hasilnya diangkut mobil. Terus di sini juga ada tambak ikan menjaga ketersediaan ikan. Nah, bisa dijual langsung ya di pinggir jalan. Nah, ini kegiatan ekonomi juga, menjual langsung di pinggir jalan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apakah hal tersebut berguna dalam kehidupan sehari-hari? Hari ini kita mempelajari tentang sumber energi dan pemanfaatannya. Energi dan pemanfaatannya. Ya, apakah hal tersebut berguna dalam kehidupan sehari-hari? Iya, berguna. Ya, karena kita menyadari bahwa kita harus melestarikannya. Bagaimana perasaanmu selama belajar? Senang kan? Senang karena dapat ilmu baru. Apakah ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Tuliskan saja. Pasti banyak.
Ya, diskusikan bersama orang tuamu tentang pemanfaatan sumber energi matahari di lingkungan rumah dan sekitarnya. Kamu dapat melakukan pengamatan tentang pemanfaatan sumber energi matahari tersebut bersama orang tua. Tuliskan hasil diskusi. Di rumah itu untuk apa saja sih energi matahari? Bisa untuk menjemur pakaian. Ya, menjemur pakaian. Ya, terus menjemur kasur. Ya, biasanya menjemurnya di kursi ya. Kursinya ditaruh bolak-balik gini. Menjemur kasur ini energi sinar matahari. Kalau pakai kompor terbakar nanti. Ya. Jadi itu yang langsung kita gunakan untuk tanaman di sekitar rumah. Ini juga membutuhkan energi sinar matahari ya, macam-macam. Ya, kita lanjutkan ya, habis ya. Selain matahari apalagi ya sumber energi di bumi? Ayo kita cari tahu. Kalian sudah mempelajari mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satu manfaat energi panas adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Ayo bernyanyi. Kita sekarang bernyanyi bersama. Ya, saya tancapkan dulu casnya biar nggak habis. Seperti biasa kita akan menyanyi pakai gitar ya. Ini lagunya adalah Menanam Jagung. Saya tontonkan dulu ya. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Ya, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua nadanya sama ya. Yang kedua di sini nadanya sama ya, persis sama seperti ini. Jadi teksnya langsung kita baca. Ya, seperti ini. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Oke. Sekarang kita bernyanyi bersama-sama, oke? 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. 2 kali ya. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Oke, setelah bernyanyi, kita lanjutkan lagi materinya. Identifikasi tinggi rendah nada dari notasi angkat lagu tersebut. Apa yang kamu temukan? Ya, di sini nadanya rendah. Kalau ada titiknya yang di bawah, ya di bawah angka 5 di sini kan rendah. Ini rendah. Ayo. Ini sol rendah ini. Ya, ini sol rendah. Nah, kita baca sini lagi. Tahukah kamu tinggi rendah nada berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Nah, di sini kalau rendah, ya. Kalau rendah, do-nya juga rendah. Di sini do rendah, misalnya C.
Ini rendah. Do re mi fa sol la si do. Nah, ini do tinggi. Do ini tinggi. Ya, di sini mulai rendah ya. Do re mi fa sol la si do. Nah, ini do tinggi. Habis itu di sini yang normal. Nah, terus di sini tinggi, do yang sini tinggi. Ini sudah tinggi. Wah, sampai ke dalam ini nanti ya. Contohnya gitu. Nah, ini adalah nada yang rendah, lebih tinggi di sini. Lebih tinggi lagi ya. Jadi gitu. Coba bersama gurumu pada teks lagu Menanam Jagung tandailah nada tinggi dan rendah. Di sini sudah ada ya. Kalau kita zoom ya, kalau kita perbesar, nah di sini ini ada titiknya ya, ada titiknya berarti rendah. Jadi gini, ayo kawan. Nah gitu, A-nya rendah. Ayo kawan, kita bersama, ya gitu ya. Jadi nada rendah. Kita lanjutkan lagi. Semakin ke kanan semakin tinggi. Cobalah bersama gurumu nada teks lagu Menanam Jagung nada tinggi tandai nada rendah. Birama lagu adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu birama itu satu ini. Satu, ini. Tuh 2, 3, 4 ya. Jadi ayo kawan. Nah, birama ini. Ya, ayo kawan, kita bersama. Nah, ini ketukan kosong. Kita bersama. Nah, ini kosong. Menanam ya, ketukan berikutnya ini. Ayo kawan, semuanya ada isinya ya. Kita bersama. Terus ini satu lagi, menanam jagung di kebun kita. Nah, ini tepukan tanpa lagu. Yang kosong ini. Nah, itu. Ya, kemudian tanda ini menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan, masing-masing 1/8 ketukan. Jadi ini lebih cepat. Ya. Ini kan nah, ini 2. Kita. Ya, yang lain kan deng deng deng. Ini langsung deng 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 deng. Ya, deng 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 gitu. Jadi satu ketukan langsung 2 nada. Ini ya, deng 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 deng. Ya, langsung deng 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 gitu. 2 deng 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 gitu. Nah, seperti itu. Jadi satu ketukan langsung 2 nada deng deng. Nah, gitu. Birama 4/4 ini adalah 1/8 ketukan. Cobalah dengan gurumu untuk menyanyikan notasi lagu Menanam Jagung sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Gurumu akan memberikan tanda ketukan. Tanam jagung dapat tumbuh. Ini ya. Jadi nanti guru akan memberi ketukan seperti ini. Ayo kawan, kita bersa gitu ya. Yang lain kan ayo kawan. Yang ini kita bersama. Ini ketukan kosong. Tek. Ini. Gitu ya. Ayo kawan. Jadi ayo kawan, kita bersama gitu. Jadi kita bersama itu langsung 2 nada. Ya. Jadi satu ketukan langsung 2 bunyi. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan. Coba ini sekarang energi air. Air merupakan salah satu sumber energi, gitu. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, ya, mencuci, mandi dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya menggunakan kincir air. Duh, kok energi listrik? Ya bisa kincir air. Ya, kincir air nanti digabungkan ke generator.
Amatilah sekitarmu, tulislah sebanyak-banyaknya manfaat air bagi kamu. Ya, ya manfaat air, minum, menyiram tanaman, mandi, mencuci piring, ya, mencuci baju, mencuci kendaraan. Banyak ya. Baru ini memelihara ikan. Terus kemudian selain untuk memelihara ikan, air untuk rekreasi, ya, kolam renang, rekreasi. Yang di rumah Raki apa air itu? Untuk membuat kue, ya, ya, untuk membuat minum sudah ya, membuat kue, memasak nasi, membuat sayur, lodeh, wah banyak. Ya, apalagi soto, airnya banyak itu. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Perhatikan gambar berikut. Untuk minum, untuk mandi. Ya, diskusikan dengan temanmu. Mengapa anak tersebut minum? Karena ya untuk menjaga kehidupan. Ya, untuk menambah cairan tubuh. Ya, mempertahankan cairan tubuh. Jadi cairan tubuh itu selalu keluar dalam bentuk apa? Keringat. Ya, keringatnya bisa menguap, bisa lewat urin atau pipis ya. Pipis, terus bisa lewat nafas. Jadi kita gitu mengeluarkan uap air juga. Ya, bisa keringat, bisa pipis, bisa nafas ya. Pipis itu air kencing ya. Ya, jadi ini air tuh selalu keluar, harus minum untuk menambah persediaan air dalam tubuh. Mengapa anak tersebut mandi? Agar bersih, agar tubuh bersih. Lagi ini. Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Iya. Apa yang terjadi jika tidak mempunyai air bersih? Akan menderita. Kenapa? Untuk minum juga bisa bikin sakit perut kalau nggak bersih. Untuk mandi juga nggak bersih. Apakah kita semua membutuhkan air bersih? Iya. Apakah semua makhluk hidup berhak mendapatkan air bersih? Iya. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah kesempatan yang kita miliki kesempatan atau benda yang kita miliki. Kesempatan atau benda yang menjadi milik kita, yang menjadi milik kita, itu hak kita. Carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat. Berikut alasannya. Kita berhak mendapatkan keamanan, kita berhak mendapatkan keamanan. Alasannya apa? Agar bisa hidup tenang. Nah, kita juga berhak berpendapat. Ya, untuk apa? Untuk memberi usul. Kita juga berhak mendapatkan kasih sayang, ya, biar bahagia. Banyak. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajiban dengan hak, ya, membersihkan sungai itu kewajiban kita juga, ya. Menutup keran jika air bak telah penuh. Ini adalah tidak boros. Tidak boros ini sesuai dengan Pancasila. Sila keberapa? Sila 5. Ya, tidak bergaya hidup boros. Apa itu hak? Contoh hak yang bukan hak. Ya, contoh hak itu adalah air.
Ya, itu hak kita untuk mendapatkan air. Hak kita itu contohnya adalah air bersih. Ya, keamanan. Kita juga berhak untuk dicintai, disayangi. Ya, yang bukan hak adalah milik orang lain, misalnya buku teman. Terus kemudian uang teman. Ya, itu bukan hak kita, itu orang lain, hak uang orang lain. Terus kemudian misalnya adalah air orang lain, ya, air milik orang atau minuman orang lain gitu aja ya. Minuman orang lain itu bukan hak kita. Ya, minuman orang lain itu hak orang, itu bukan hak kita. Arti hak ada. Apa itu arti hak? Ya, arti hak adalah kita coba cari di Google biar enak. Oh, ini korban COVID ya. Arti hak itu apa sih? Ya, kalau menurut KBBI, arti hak arti hak dari Wikipedia. Ya. Pengertian hak adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur undang-undang. Ya. Ya, di sini kalau dari Kamus Bahasa Indonesia, ya, hak adalah sesuatu yang benar, milik atau kewenangan, ya, karena sudah diatur undang-undang. Nah, hak adalah milik atau sesuatu yang benar. Hak adalah milik, kewenangan atau sesuatu yang benar. Yang benar. Ya, hak itu dari bahasa Arab ya, hak. Itu adalah benar, yang hak dan yang batil. Nah, hak kita ya. Di sini tadi memberi arti apa hak di sini? Ya, kesempatan atau benda yang menjadi milik kita. Ya, itu adalah hak kita. Ya, atau kewenangan, ya, atau kesempatan. Ya, itu adalah hak. Ya, kita lanjutkan. Oh, ini tadi sudah ya, sudah kita isi. Diskusikan dengan kelompokmu. Apa saja dampak dari gambar A? Dampak dari kegiatan gambar A. Kita lihat dampak dari kegiatan gambar A. Gambar orang membersihkan sungai, dan gambar B menutup keran. Ya. Ini tadi sudah. Apa dampak dari kegiatan gambar A? Ya, dampaknya adalah kebersihan lingkungan terjaga. Kebersihan lingkungan terjaga. Ya, apa saja yang dapat terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A? Ya, bisa terjadi banjir, bisa terjadi banjir, ya, lingkungan kotor. Nah, jadi air bersih, jadi kalau dibersihkan airnya jadi bersih, bahkan bisa untuk ikan misalnya ya, untuk tempat hidup ikan. Kalau seperti ini kita melanggar hak ikan untuk bisa hidup dengan tenang juga ya. Apa saja dampak dari kegiatan gambar B? Hemat air. Apa saja yang terjadi jika tidak melakukan seperti gambar B? Kita akan boros air ya. Penggunaan air akan boros. Padahal masih banyak orang lain yang membutuhkan air. Ya, ini adalah tindakan yang tidak baik untuk kita karena mahal bayar PDAM-nya, orang lain yang seharusnya bisa mendapatkan jadi tidak dapat, jadi intinya buruk ya, nggak boleh boros.
Apa yang harus apakah kita harus melakukan gambar seperti gambar A dan B? Iya. Ya. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Ya, carilah contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat berikut alasannya: menjaga kebersihan agar lingkungan bersih, asri dan sehat. Nah, itu adalah kewajiban kita. Apa itu kewajiban? Nah, contohnya adalah menjaga kebersihan, membuang sampah di tempatnya, Itu adalah kewajiban kita, ya. Kewajiban kita yang lain adalah misalnya kita wajib ke sekolah pakai seragam. Nah, kita juga karena sudah diatur ya, kita harus wajib datang sampai sekolah sebelum bel berbunyi. Di sekolah sebelum bel berbunyi. Itu adalah kewajiban-kewajiban kita. Ya. Yang bukan kewajiban adalah contohnya yang bukan kewajiban yang tidak harus kita lakukan, ya, mengatur keamanan lalu lintas. Itu adalah kewajiban polisi, bukan kita mengatur keamanan lalu lintas. Ya. Siswa mengajar. Nah, ini bukan kewajiban. Mengajar kewajibannya guru, bukan kewajibannya siswa. Ya. Terus apalagi yang mengatur keamanan lalu lintas harusnya polisi. Ya. Nah, ini yang bukan kewajiban lagi. Contohnya adalah kebut-kebutan misalnya. Ini bukan, malah dilarang ya. Naik sepeda dengan kebut-kebutan. Nah, ini malah kita wajib menghindari, bukan wajib melakukan, ya. Arti kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Ya, ini adalah kewajiban. Ya, ayo berlatih. Pertanyaan, ini gambar apa? Wah, ini sampai tumpah-tumpah sekaki loh ya. Wah, akhirnya kan bisa. Apakah ia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Perhatikan gambar berikut. Pertanyaan, apakah sikap berikut menghemat air? Berikut menghemat air. Nah, ini melakukan ini yang salah ya, tidak menutup keran setelah selesai. Apakah ia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Ya. Jadi, ini bukan kita disuruh bikin pernyataan ya. Ini sikap kita saja, centang ya. Salah sangka, salah kira. Apakah ia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Haknya sudah dapat. Kewajibannya. Nah, ini kewajibannya. Apakah ini sudah dapat? Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Tidak. Apakah sebaiknya dia lakukan? Yang sebaiknya dia lakukan adalah mematikan keran, menggunakan air secukupnya itu, menggunakan air secukupnya. Air
secukupnya. Ya, apakah sudah mendapatkan haknya? Iya. Apakah sudah melaksanakan kewajibannya? Iya. Apa yang sebaiknya dia lakukan? Ya, tetap menjaga seperti itu. Menjaga tidak boros. Ini sudah bagus. Ya, air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya. Jadi apa perbedaan antara hak dan kewajiban? Hak itu adalah sesuatu yang menjadi milik kita, yang menjadi kewenangan atau milik kita, atau milik kita. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, harus kita lakukan dengan bertanggung jawab, harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Nah, Siti ingin mengetahui penggunaan air bersih di rumah setiap minggunya. Berikut adalah data yang Siti temukan. Nama siswa Siti. Setiap minggu ini adalah meteran airnya ya. Penggunaan air bersih di rumah dalam satuan liter setiap minggu. Hitunglah jumlah air yang digunakan oleh semua teman-teman Siti. Lakukan penaksiran untuk mempercepat perhitungannya. Ya, untuk mempercepat perhitungannya kita bisa melakukan penaksiran. Ini saya taksir 300. Ya, 300. Ini saya taksir 300 juga. Ya, diambil ratusannya saja. Ini saya taksir, nah ini naik jadi 400. Pokoknya yang belakang ini 6, di atas 5 naik jadi ke atas. Ya, jadi taksiran setelah angka yang ditaksir itu kalau lebih besar dari 5, ya 5 atau lebih besar ditaksir ke atas. Ditaksir ke atas. Kalau kurang dari 5, kalau lebih besar dari 5 ya, lebih besar atau sama dengan 5 ditaksir ke atas. Kalau lebih kecil dari 5, ditaksir ke bawah. Ke bawah. Ya, kalau lebih besar ya atau sama dengan 5 ditaksir ke atas, kalau lebih kecil dari 5 ditaksir ke bawah. Ini taksirnya ke atas, 200 jadi 300. Ini 300 tetap 300, 24-nya dihilangkan. Kalau ini jadi 400. Kalau ini jadi sekitar 300 ke atas ya, karena ininya 6. Di sini ke atas karena 9, 300. Nah, kalau taksiran sekitar 300-nya ada berapa? 1 2 3 4. 4 kali 3 12, 12 tambah 6 16, 1600. Jadi lebih cepat kita berhitungnya ya. Di sini kan 9 tambah 4 13, 13 tambah 6 bentar. Ini 6 tambah 4 kan ya 16 benar. Ini kan 6 tambah 4 10, 10 tambah 6 kan 16. Apa itu penaksiran? Kamu dapat melakukan penaksiran untuk mempercepat hasil perhitunganmu. Untuk melakukan penaksiran, kamu perlu memahami aturan pembulatan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, atau ribuan terdekat. Yang tadi ini saya bulatkan ke ratusan terdekat, ya, pembulatan ratusan terdekat. Ratusan terdekat. Ya, nah, aturannya seperti ini. Jika pembulatan ke puluhan terdekat ya, jika bilangan satuannya adalah 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan menjadi 10 ke atas. Jika bilangan puluhannya 50 sampai 99 dibulatkan menjadi 100. Jadi kalau 5 ya ke atas itu dibulatkan ke atas. Ke atas. Kalau 5 ke bawah dibulatkan ke bawah. Ke bawah. Nah, di sini 5, 6, 7, 8, 9 kan 5 ke atas, dibulatkan ke atas.
Jika bilangan satuannya adalah 1, 2, 3, 4 dihilangkan. Jadi artinya dibulatkan ke bawah. Ya. Jika bilangan puluhannya kurang dari 50 dihilangkan. Contohnya adalah 543. Ya. Sedikit lebihnya mendekati 540 kalau puluhan terdekat, tiganya malah dihilangkan. Ya. Ini kalau puluhan terdekat. Contoh 543 sedikit lebihnya mendekati 500 kalau dibulatkan ke ratusan terdekat. Ini ratusan terdekat, ini puluhan terdekat. Ya. Seperti itu. Bagaimana cara membulatkan bilangan 22? Kalau 22, ya kalau dalam puluhan terdekat ini dibulatkan ke bawah jadi 20 gitu aja. Ya. 22 itu lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 20 apa lebih dekat ke 30? Ke 30-nya masih jauh, mending ke 20 aja dibulatkannya. Ya, perhatikan garis bilangan di bawah ini, perhatikan jarak bilangan 22 ke 20 dan ke 25. Manakah yang lebih dekat? Mengapa? 22 lebih dekat ke 20. Ya, apalagi ke 30 jauh banget ya, mending ke 20. Ya. Bagaimana cara melakukan penaksiran? Taksirlah penjumlahan berikut dengan puluhan terdekat. Ini puluhan ya. Jadi kalau 1, 2, 3 ke puluhan terdekat, nanti puluhan terdekat ya. Nah ini kan 3. 3 kurang dari 5 dibulatkan hilang sekalian. 1, 2, 0. Ya. Jadi kalau kurang dari 5 hilang gitu ya. Kurang dari 5 hilang. Dibulatkan ke bawah. Nah kalau ini 267. 267. Nah karena 7 kan lebih besar dari 5. Ya puluhan terdekat, maka ini dibulatkan 270, dibulatkannya ke atas. Ya, kalau ini dibulatkannya ke bawah, ya, dalam arti hilang. Ya, kalau ditambahkan jadi 0, di sini 9, 390, puluhan terdekat. Ya, ini berapa? 120 dan 170. Ya. Hasilnya, lah ini 7 jadi 6, nah ini salah menghitungnya ya. Jadi 120 tambah 170 ini salah ketik ya, makanya jadi 380, salah ngetik. Jadi ini harusnya yang benar 390 ya, jadi ini salah ya, seharusnya 390 ya, ini gara-gara ini salah ya, harusnya 7. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara menaksirkan ke ribuan? Ya sama. Kalau ribuan lihat ratusannya. Ya ini kan ribuan, lihat ratusannya. Dibulatkan kemana? 45 puluhan, dibulatkan ke puluhan terdekat. Ya ini puluhannya kan 4. Ini 5, jadi 50. Dibulatkan ke atas. 5 dibulatkan ke atas. Kalau ini 477 ke ratusan, penaksiran. Ratusan kan 400, di belakangnya 400, 7 dibulatkan ke atas jadi 500. Ya 7 itu ke atas. Kalau 5 nanti ke bawah, 4 ke bawah. Ya di sini ada ribuan, 4 toh, 4000. Di sini 5, berarti ke atas 5000. 5000. Ya di belakangnya 4 akar 5 masanya. Ke puluhan ribu, ini kan puluhan ribu. Puluhan ribu. Ya. 20.000. Ke puluhan ribu ini ke bawah. Jadi 20.000. Ya hasilnya ya, penaksiran puluhan ribu, ratusan ribu, ini ratusan ribu, ini dibulatkan ke bawah jadi 200.000. Kalau jutaan ini di bawah, ini belakangnya apa? 3 ya, ke bawah 2 juta ya, dihilangkan sekalian. Kalau kurang dari 5, kalau lebih dari 5 dinaikkan ke atas. Nah seperti itu. Bagaimana cara melakukan penaksiran? Kesimpulannya, apabila angka di belakang yang ditaksir, angka di belakang taksiran 5 atau lebih besar, dibulatkan ke atas. Apabila angka taksiran atau ini nggak usah ditulis ulang ya. Ya. Kurang dari 5 ya, maka dibulatkan ke bawah. Ke bawah.
Kurang dari 5 bisa 1, 2, 3, 4 ya, atau 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4 ya, kurang dari 5. 0, 1, 2, 3, 4. Kalau lebih dari 5 itu ya bilangannya adalah 5, 6, 7, 8, 9. Di belakangnya itu ini ya, di belakang ke atas. Ke atas. Nah, seperti itu. Nah, berdasarkan data yang ditemukan Siti, jawablah pertanyaan berikut. Lakukan penaksiran ke bulan terdekat. Jumlah air yang digunakan Siti dan Edo. Ya. Air yang digunakan Siti dan Edo, mana tadi airnya? Di sampingnya. Atau halaman berapa ini? Saya gunakan di buku aja. 19 ya, halaman 19. Nah, habis menanam jagung tadi ya. Nah, ini. Ya, datanya kan di sini. Ya. Siti 273. Jumlah air yang digunakan berdasarkan data yang ditemukan, jawablah pertanyaan berikut. Lakukan penaksiran ke puluhan terdekat. Ya, sekarang nomor 1 akan kita kerjakan. Ya, Siti dan Edo. Siti berapa? Siti adalah 273. Kalau kita puluhan terdekat, 273 ini ya ini yang ini ya. 273 ini akan menjadi puluhan terdekat ya. Nah, kita garis bawahi biar enak. 270 karena di belakangnya ini adalah angka 3. Ya. Kemudian Edo. Edo kita lihat 324. 324 ini kalau puluhan terdekat di bawah di belakangnya 2 adalah 4. Ya 320. Baru kita jumlahkan 095 seperti itu. Nah, sekarang untuk nomor 2 saya kerjakan warna biru. Lani, Dayu, Udin 3 orang. Ya saya hitung di sini aja. Lani berapa? Lani 363. Ya 363. Saya tulis dulu. Dayu, Udin. Dayu 262. Udin berapa? Udin 291. 291. Semuanya ke puluhan terdekat. Nah, kalau puluhan terdekat ini di belakang angka 60 ada 3. Jadi 360. Dibulatkannya ke bawah. Artinya hilang. 262. 260. 291. Nah, ini dibulatkannya habis angka 9, ini 1 ke bawah juga 290. Kita jumlahkan 0 tambah 0 tambah 0 0. 6 tambah 6 adalah 12. 12 tambah 9 21. Ya 1. 1 nyimpen 2. 2 tambah 3 5. 5 tambah 4 9. 910. Ya, untuk nomor 2. Sekarang nomor 3. Saya kerjakan pakai hijau nomor 3. Jumlah air yang digunakan oleh Dayu dan Edo. Dayu berapa? Dayu 262. 262. Sedangkan Edo 324. 324. Nah, ini kita bulatkan dulu. Ya, kepuluhan terdekat ya. Kepuluhan terdekat. Ini puluhan terdekat ini 6, belakangnya 62. Ya, tetap 260. Di belakangnya puluhan ada 4. 4 kan kurang dari 5. 320. Kita jumlahkan. 0, 6 tambah 28, 2 tambah 3 5. Itu jawabannya. Nomor 4 saya kerjakan pakai warna ungu. Ya. Siti, Edo, Lani, Dayu, Udin. Loh, banyak ini. Siti berapa? Siti 273. 273. Kemudian Lani 263. 263. 263. Kemudian Siti, Edo. Siti, Edo, Lani, Dayu, Udin. Edo dulu. Edo mana?
324. 324. 324. Tadi Lani sudah ya. Lani tadi 363 sudah. 363. Dayu dan Udin sekarang. Dayu berapa? Dayu 262. 262. Udin adalah 291. 291. Kita jumlahkan. Sebelum kita jumlahkan, kita bulatkan dulu biar enak. Karena memang dilakukan penaksiran di sini. Di belakangnya puluhan 3, berarti 270. Di belakangnya puluhan 3, berarti 260. Di belakang puluhan 4 kan lebih kecil dari 5, 320. Di belakang puluhan 2, 260. Di belakang puluhan 1, 290. Nah, ditambah. Caranya nambah biar mudah seperti ini. Ya, 7 tambah 6 berapa? 13. 3-nya tulis di sini, 3. Nah, sekarang kita sudah mulai dari 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 6, 11. 1. 1 tambah 9, 10. 0. 0 tulis di sini. Simpanannya ini adalah berapa? 1, 2, 3. Simpanannya ada 3, taruh sini. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 3, 10. 0 di sini. 0 tambah 2, 2. 2 tambah 2, 4. 4 di sini. Ya. 4 simpanannya berapa? 1 aja. Berarti 140. Loh, nolnya belakang lupa. Ya, 1400. Ya, tadi ada nolnya di belakang belum ditulis. Oke, kita sekarang menggunakan warna hitam untuk nomor 5. Selisih air yang digunakan Siti dan Dayu. Selisih itu yang besar kurang yang kecil. Ya. Ya, Siti berapa? Siti itu 273. 273. 273. Dayu. Kita lihat Dayu berapa? Dayu 262. 262. 262. Besar mana? Besar Siti. Berarti yang besar kurang yang kecil intinya. Nah, selisihnya berapa? Kita bulatkan puluhan terdekat. Ini akan menjadi 270. Karena di belakang 7 ini adalah 3. Berarti dibulatkan ke bawah. Hilang 3-nya. 262, 260. Ini kalau kita kurangkan tinggal 10. Ya, pakai pembulatan. Ini akan saya kerjakan pakai coklat. Nomor 6, selisih Dayu dan Lani. Kita cari dulu Dayu berapa? Dayu 262. 262. Sedangkan Lani, kita lihat Lani 363. 363. Nah, ini yang besar kurang yang kecil. Sekalian kita dibalik ya, yang besar kurang yang kecil. Sekalian kita taksir. Di sini 6, belakangnya 63. 360 dibulatkan ke bawah. Artinya 3-nya hilang. 262 dibulatkan ke bawah. 260. Kalau kita kurangkan 100 ini selisihnya. Nah, terakhir ini akan saya gunakan warna biru muda. Ya, biru muda. Selisih air yang digunakan Udin dan Edo. Udin berapa? Kita lihat di tabel. Udin 291. 291. Edo berapa? Kita lihat di tabel. Edo 324. 324. Karena 324 lebih besar kita balik. Ya. Sekaligus kita taksir di belakang 24, belakang ke bawah 320. Di belakang 9 ada 1, kita bulatkan ke bawah 290. Ini dikurangkan 0, 2 kurang 9 tidak bisa, pinjam. Ya, ini jadi 12, ini jadi 2. 12 kurangi 9 itu adalah 3, 30 selisihnya. Itu ya. Ayo berlatih. Ya, kita akan menaksir. Ya. Kita akan menaksir, taksirlah ke ribuan. Ya, ke ratusan, ke puluhan, hasil sebenarnya mana yang paling mendekati. Ya, oke. Di sini kalau kita taksir ke ribuan, ini dipakai ribuan. Ya, yang ini saya kerjakan pakai coklat. Taksir ke ribuan.
Kalau taksir keribuan ini berarti di belakangnya adalah angka 3 berarti 2000. Ya. Di sini adalah ditaksir menjadi 1000 karena di belakangnya angka 1 itu 2, 1000. Di sini ditaksir jadi 1000 karena di belakangnya dia adalah angka 3. 2000 maaf, ini 2000. Jadi nanti dapat 5000. Ya, 5000. 5000. Kalau keratusan, di sini ratusan, ya keratusan di sini belakangnya 3 4, jadi 2300. Di sini menjadi 1300 karena di belakang angka 2 itu angka 5. Ya, di belakang angka 2 angka 5 berarti dibulatkan ke atas jadi 1300. Di sini di belakang angka ratusan adalah 5 dibulatkan ke atas 2400. Ya, di sini 0, di sini 0, 3 tambah 3 tambah 4, di sini 6, 6 tambah 4, 10, 0 nyimpen 1, ya, 1 tambah 2, 3, 4, 5, 6, 6000. Ya, di sini 6000 hasilnya. Kalau taksir kepuluhan, nah di sini akan menjadi berapa? Belakangnya puluhan 5 dibulatkan ke atas, berarti 2, 3, 50. Kalau ini di belakangnya puluhan 6 dibulatkan ke atas 1, 2, 60. Ini dibulatkan ke atas 1, 3, 60. Kalau dijumlah 0, 5 tambah 6 adalah 11 atau 6 tambah 6 12 ya. 12 tambah 5 17. 7 nyimpen 1. Di sini 4 tambah 5 9. Ini adalah di sini adalah 4. Ya, di sini 4 9 70. Ya, wow, ternyata ini kok lebih. Ya, aslinya berapa? Untuk aslinya saya pakai kalkulator biar cepat. Ya, aslinya saya pakai kalkulator biar cepat. Di sini ada 2 3 4 5. Ya, 2 3 4 5 ditambah 1 2 5 6 tambah 1 2 5 6 ditambah lagi 2 3 5 7 2 3 5 7 biar nggak kelamaan ya. 59 58 59 58. Nah, yang paling mendekati yang ratusan malah untuk ini ya. Ya. Yang ini malah berapa ini? 0 di sini 12 jadi 17, 7 nyimpen 1, 4 tambah 5 9, ini 4. Oh, yang paling mendekati ini sekitar hampir 6000 ya. Yang paling mendekati malah yang ini, taksiran ratusan. Ya. Nah, untuk yang lain bisa kalian hitung sendiri. Ya, caranya sama dengan yang tadi. Mana hasil yang menurut ternyata paling mendekati ini yang ratusan ternyata. Ya tergantung angkanya pembulatan itu. Tapi ya paling enggak ya deket-deket lah 6000. Sini 5000. Ya 5000 ya. Ya. Di sini 4900, selisih 1000 ya. Ini sebentar. Ini 4900 selisih 1000. Kalau yang ini selisihnya tidak ada 1000, 5000 dengan 6000. Ya yang ratusan paling dekat. Biasanya sih yang semakin kepuluhan yang semakin dekat biasanya. Oke. Ya, kita saya tambah satu lagi deh. Saya bantu. Atau enggak apa-apa deh, saya bantu semua. Waktunya masih cukup. Ya. Sekarang ini ya. Ini kalau keribuan ya, keribuan berarti 20 ya. 20 di sini 20.000.
Karena di sini 4-nya ini kurang dari 5. Di sini 5.000. Ya, karena habis 4 di sini 5 dibulatkan ke atas. Di sini 4 dibulatkan ke bawah 8.000. Ya. Ini 13 33.000. 33.000. Kalau ini nanti ke ratusan terdekat, kita fokus pada ratusan. Di belakangnya ada 5. 20.500. Di sini adalah 4.600. Di sini ada 8.500. 8.500 karena di belakangnya angka 4 ini kan 5 dibulatkan ke atas. 00 ya. Di sini 5 tambah 5 10 16 6 nyimpen 1. 8 tambah 5 13 3 nyimpen 1 ya 3 600. 600. Kalau kepuluhan ya, kalau kepuluhan terdekat di sini 25 60. Di sini 4.000 5 80. 580 di sini 8.000 ya 460 ya, di belakangnya puluhan akan 6 460. Kalau ditambah 0 6 tambah 6 ini 6 tambah 8 ini kan 14 ya. Ya ini 20 0 nyimpen 2 ya. 10 tambah 6 16 6 nyimpen 1 tambah 4 5 8 13 ya nyimpen 1 3 600 loh, kebetulan pas ya. 600. Hasil sebenarnya saya pakai kalkulator saja. Ya. 456 tambah 4577 tambah 8456 sama dengan 33489. 33489 aslinya. Ya, yang taksiran puluhan atau ratusan ya. Puluhan atau ratusan. Kalau pengurangan bagaimana? Ya sama saja. Tinggal kita di situ melakukan pengurangan. Kalau ke ribuan ini kan akan 23.000. Ya, di sini 45.000. Di sini dikurangi 23.000. Ya, dikurangi 24.000. Ini kan 5 angkanya, 24.000. Ini kalau dikurangkan 23 kurangi 24 minus 1.000 ya. 44.000. Di sini 44.000. Ini minus lah ya. Ini minus yang ini. 44.000. Ditambahkan tapi ini minus. Berarti dikurangkan sebenarnya. Ya boleh 23.000 dikurangi 24.000 kan minus 1.000 tambah 45.000 kan 44.000. Ya. Kalau di sini kita gunakan pembulatan ratusan 23 di sini 500. Ya, di sini tambahkan dulu nggak apa-apa deh. 45. Wow, ini angkanya kebanyakan 1 angka 9-nya ini kelihatannya. Ya titiknya di sini tapi ada angka 9 di sini. Kebanyakan 1 ini angka 9-nya. Ya. Kebanyakan 1. Harusnya kan 3 angka. 45 459. 45 ini ratusan terdekat berarti ini 500 juga. Terus di sini 23 600 kalau dalam ratusan. 23 600 ya. 23 ini tadi kan 5 ya. Oke. 600. Ini minus ya. Minus berarti kalau ini di minus ini kan minus 100. Berarti 45 minus 1 45 400. 45
400. Loh, 45 ini ya. Kalau puluhan terdekat ya, ini ya kehabisan tempat. Ya, di sini enggak apa-apa ya. Puluhan terdekat 23 4 5 60 23 4 60 ya. Kalau ini 45 4 60 45 4 60 ya. Di sini 23, ini tambahkan dulu deh. Atau kita lihat angkanya. 23 ya, di sini aja deh. 23 4 60 23 4 60 ini 24 45 di sini 460 ya, di sini 23 minus ya karena dikurangi 23 di sini 570 wah ini enak ditambahkan dulu baru dikurangi, nggak menguntungkan. Kalau ditambah 0 6 tambah 6 12 2 nyemen 1 di sini 8 9 3 ini 8 di sini 6 baru dikurangi 23 5 70 ya, ini akan 7 23 5 70 dikurangi 0 12 kurangi 7 ini adalah 5, ini tinggal 8, ini 12 ya, pinjam 8 dikurangi 5 adalah 3, 8 dikurangi 3 5, 6 dikurangi 2 4, 45 3 50, 45 3 50 ya. Ya aslinya berapa aslinya kita hitung pakai kalkulator. 23 4 56 23 4 56 ya, ditambah 454 ya aslinya ya 45 459 45 459 dikurangi 23 5 67 23 5 67 5 3 4 5 3 48 kok aneh. Coba 23 456 tambah 45, wah ini salah angka tadi ya. 23 456 23 456 45 459 tambah 45 459 ya ini 45 459. Nah ini loh 45 459 dikurangi 23 567 567 54 348 54 348 yang paling dekat enggak ada 44 45 ini 54. Kita lihat salah angka enggak? 23 456 keliru, ini 45 ini 54 ya ampun. Lagi 23 456 ditambah 45 459 45 459 dikurangi 23 567 sama dengan 45 348 45 348 ya. Yang paling dekat ini sama dekatnya ya, sama dekatnya puluhan atau ratusan, jaraknya sama 50 puluhan atau ratusan ya. Yang terakhir saya langsung pakai kalkulator saja biar cepat ya, yang penting tahu logikanya. Ini nanti dibulatkan menjadi 4000 karena di belakangnya 3000 adalah 6, 4000 ditambah ini dibulatkan menjadi 5000 karena di belakangnya 4 ada 5.
dikurangi 5.000 dikurangi, ini dibulatkan menjadi 3.000 karena di belakangnya ribuan adalah 4, dikurangi 3.000, 6.000. Yang ini ya, yang pertama ini dibulatkan menjadi ratusan ya, di belakangnya 6 kan 5, berarti 3.700. Ini dibulatkan menjadi di belakangnya ini kan 6, 4.600 berarti tambah 4.600. Di belakangnya angka 5 adalah 6, 6 itu di atasnya 5. Dikurangi ya, di belakangnya ratusan adalah 6, jadi 3.500. 4.800. Kemudian kalau puluhan terdekat, puluhannya 5, di belakangnya 7, berarti 6, 3.660 ditambah ini di belakangnya 8, berarti 4.570 ditambah di sini di belakangnya puluhan 7, 3.470 dikurangi 3.470 dikurangi 3.470 sama dengan 4.760. Nah aslinya kita kurangkan, aslinya 3.657 tambah 4.568 dikurangi 3.467 ya, 3.467 4.568 ya, 3.657 ya, sama dengan 4.758. Yang paling dekat ya ini yang puluhan. Jadi kesimpulannya kita bisa pakai puluhan atau ratusan ya. Bagaimana melakukan penaksiran ke puluhan, ratusan, ribuan? Intinya lihat belakangnya. Kalau ratusan ya belakangnya ratusan, kalau ribuan belakangnya ribuan, kalau di atasnya 5 kita bulatkan ke atas, kalau di bawahnya 5 kita hilangkan. Kalau ratusan ribu, ya ratusan ribu di sini. Ya, bagaimana ratusan ribu? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ratusan ribu kan di sini. Angka 1 ini ratusan ribu. Jadi kita lihat belakangnya. Kalau belakangnya ratusan ribu 2 ya bulatkan ke bawah 100.000 gitu. Contohnya gitu. Lihat belakangnya. Apakah penaksiran membantumu dalam menghitung? Iya, karena lebih mempercepat. Iya, karena mempercepat proses. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Ya, yang jelas ini ada hak dan kewajiban yang kita pelajari. Ya, hemat energi, hak dan kewajiban itu yang penting ya. Hemat energi, ya, hak dan kewajiban. Sudahkah kamu menghemat air di rumahmu? Jelaskan. Kalau Pak Ali sih sudah. Kenapa? Bayarnya mahal kalau nggak hemat ya. Lagian kasihan orang lain yang tidak mendapatkan jatah air gara-gara kita boros. Oke? Kerjasama dengan orang tua, sampaikan kepada orang tuamu pentingnya air bersih. Ya, diskusikan apakah keluargamu sudah menghemat air. Coba kalian diskusi dengan orang tua. Cukup di sini dulu. Ya, kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Nanti linknya ada di bawah. Yaitu ada playlistnya. Oke? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.